Bentar lagi saya scan dulu. Nih perlu intro dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, sekarang kita bertemu lagi di materi Excel Beginner to Intermediate di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima kali ini, sebentar saya ini ya. Oke, pertemuan kelima kali ini kita bakal ngebahas mengolah data tanggal di Excel. Nah, menggunakan fungsi tanggal seperti today, now, day, month, sama year. Nah, yang kedua kita bakal menghitung umur dari tanggal lahir. Lalu kita juga bakal menghitung tanggal produksi dan masa simpan. Nah, ada beberapa fungsi logika yang bakal dipakai, yaitu mulai dari today, yaitu menghitung tanggal kadaluarsa berdasarkan tanggal produksi dan masa simpan. Lalu ada now, atau menghasilkan tanggal dan waktu saat ini. Lalu ada day, mengambil hari 1 sampai 31 dari tanggal tertentu. Ada month, mengambil bulan dari 1 sampai 12 dari tanggal tertentu. Lalu ada year atau tahun, mengambil tahun, misal 2025, 2024, dan sebagainya. Dari tanggal lahir ada date if, menghitung umur dalam tahun, fungsi tersembunyi di Excel. Nah, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman ya. Di sini saya udah membuat 3 tabel. Nah, 3 tabel ini kita bakal eksekusi. Di sini ada yang tabel pertama ada menghitung umur dari tanggal lahir. Lalu yang kedua ada menghitung tanggal kadaluarsa. Lalu yang ketiga ada memisahkan hari, bulan, dan tahun. Untuk umur kita coba eksekusi ya. Untuk umur kita menggunakan div. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya lihat catatan saya dulu. Oke. Kita mengisi umur itu dengan date, tapi kenapa yang ada sebentar? Date. Coba kita buat sendiri. Nah, tutup kurung. Buka kurung, kita isi sel yang biar kita tahu nih umur. Di sini kan ada beberapa nama ya, mulai dari Andi, Budi, Clara, Dewi, Eka, Farhan, Gita, Hani, Iwan, dan Joko. Dan masing-masing juga mempunyai tanggal, bulan, tahun lahirnya sendiri. Nah, gimana kita pengen tahu nih caranya bahwa Andi itu di hari ini, di tahun ini, di bulan ini tuh umur berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan rumus dative ya. Kita menggunakan dative, lalu buka kurung, isi dengan tanggal lahirnya. Tanggal 12 bulan 4 tahun 2000. Lalu kita pakai rumus today atau hari ini. Today. Oke. Ini seharusnya jangan koma tapi titik koma. Kalau udah kita tutup kurung. Kurung kurawal ini buka kurung tutup kurung, maksud saya ini nggak perlu diisi ya teman-teman untuk today-nya, karena ini otomatis ikut ke default tanggal laptopnya masing-masing. Nah, kalau udah titik koma lagi, nah ini bakal nampilin apa nih, mau tanggal kah, mau bulan kah, nah dikarenakan ini adalah umur, berarti formatnya itu tahun. Itu kita menggunakan tanda kutip 2 dengan
Y. Nah, Y atau year. Nah, kalau udah tutup kurung enter. Umurnya 25 seperti itu. Nah, coba kita hitung ya. Sekarang kan tahun 2025 nih. Nah, tahun lahirnya juga berarti ya sama 25 tahun. Nah, jadi rumusnya itu dative, lalu kita select tanggal lahirnya, today atau format di kita mau hitung nih umur Andi itu hari ini itu berapa. Nah, dengan menggunakan format year atau tahun. Seperti itu, teman-teman. Sudah, kamu bisa drag ke bawah otomatis. Nah, otomatis bisa gitu, teman-teman. Nah, untuk menghitung umur dari tanggal lahir itu emang cukup mudah ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita pindah ke menghitung tanggal kadaluarsa. Nah, sekarang di sini ada beberapa produk, ada tanggal produksi, ada masa simpan. Nah, kita pengen tahu nih, masa simpan suatu produk itu kan pasti punya kadaluarsanya ya. Nah, kita pengen tahu nih, sampai kapan sih produk ini kadaluarsa ya? Itu dengan menambahkan antara kolom masa simpan ditambah tanggal produksi. Nah, yaitu kita bisa menggunakan operasi matematika aja, teman-teman. Itu kebalik menurut saya. Operator matematika dengan menjumlahkan antara tanggal produksi dan juga masa simpan. Jadi kita masukin aja tanggal produksi pertama yaitu susu UKT ditambah masa simpannya. Nah, jadi tanggal ini nih, tanggal 23 ditambah 60 hari. Nah, berapa nih? Itu formatnya belum ganti. Nah, harusnya formatnya itu tanggal ya atau date. Nah, hasilnya jadi tanggal 24 bulan 3 tahun 2025. 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, kenapa sih di sini bulan 1 tiba di bulan 3 kan terhitung juga dari tanggalnya ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi hanya menggunakan operasi matematika atau operator matematika. Lalu kita ke bawah ya, selesai. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada memisahkan hari, bulan, dan tahun. Nah, di sini kan ada tanggal nih, yaitu ada tanggal berapa, ada bulan berapa, ada tahun berapa. Nah, caranya gimana sih biar masing-masing itu terpisah ya kan? Ya, caranya yang rumus tadi di materi yaitu ada day, month, year. Di sini kan hari ya, berarti menggunakan day. Nah, kita select tanggalnya, tutup kurung, hasilnya tanggal 29. Kita drag ke bawah, sama kan teman? Nah, sama. Jadi yang bakal seleksi itu hanya tanggalnya saja. Lalu sekarang bulan, itu menggunakan bulan atau bulan, kita ambil tanggalnya, tutup kurung, hasilnya bulan 7. Kita drag lagi ke bawah. Ya, seperti ini, teman. Mudah bukan? Nah, sekarang tahun nih. Kalau tahun sama saja seperti sebelumnya, yaitu menggunakan year. Menggunakan year atau tahun. Tutup kurung, nah, tahun 2025 sampai bawah. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk pembahasan mengolah data umur dari tanggal lahir, lalu menghitung tanggal kadaluarsa, dan juga memisahkan antara tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, sekarang di minggu kelima itu ada soal. Nah, soalnya ini ya, teman-teman. Itu latihan soal untuk audiens. Soal 1, hitunglah umur dari setiap orang pada kolom tanggal lahir menggunakan div. Lalu soal kedua, tentukan tanggal kadaluarsa dari setiap produk dengan menambahkan masa simpan ke tanggal produksi. Soal 3, gunakan fungsi today untuk menampilkan tanggal hari ini. Jadi karena default ikutnya itu default komputernya masing-masing ya, teman-teman. Lalu ke soal 4, dari kolom tanggal tertentu pecahlah menjadi hari, bulan, dan tahun menggunakan day, month, year. Nah, seperti eksekusi tadi ya. Yang soal kelima, tampilkan waktu dan tanggal saat ini menggunakan fungsi now. Nah, fungsi now ini tadi nggak dijelasin karena kan mencobalah biar para
para audiens itu bisa mengulik sendiri gimana sih cara pengerjaan fungsi-fungsi yang ada di Excel itu. Nah, seperti itu. Untuk tabelnya ada di project ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ada sekitar 55. Nah, di sini ya. 55 data. Nah, dan masih ada 3 tabel. Kita bintang umur, bintang tanggal, misalkan hari, bulan, dan tahun. Sama aja kayak tadi ya, teman-teman. Oke. Oke. Mungkin materinya udah sampai situ ya, teman-teman. Emang karena materinya cukup singkat. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan atau enggak nih, teman-teman? Saya tunggu ya. Oke, super aman. Oke. Kalau dari yang lain gimana? Aman dulu. Ini materi dengan fungsi yang mudah. Nggak rumit ya, mudah ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi ya, teman-teman. Oke. Mungkin sudah. Nah, ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan partisipasinya hari ini kepada teman-teman. Kita udah belajar nih bagaimana mengolah data tanggal di Excel, umur, menentukan tanggal kadaluarsa, hingga menggunakan fungsi-fungsi penting seperti today, now day, month, dan year tadi ya. Nah, semoga materi ini membantu kalian memahami cara kerja tanggal dan waktu secara lebih praktis di Excel, terutama dalam pengolahan data sehari-hari. Oke. Jangan lupa untuk mencoba ulang latihan-latihan yang ada ya, teman-teman ya. Karena semakin sering kita berlatih, semakin mahir kita masuk Excel. Sampai jumpa di minggu selanjutnya dengan materi yang bakal susah terus ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih semuanya.